CEO, saya Ale dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten anak usaha Telkom Indonesia yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi, yaitu PT Daya Mitra Telekomunikasi. Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel telah menyerap belanja modal atau capital expenditure sekitar 50% per semester pertama tahun 2023. Angka ini setara dengan 3,5 triliun rupiah dari total dana belanja modal itu yang sebesar 7 triliun rupiah yang telah dianggarkan pada tahun ini, di mana 40% dari dana tersebut akan difokuskan untuk aktivitas inorganik dan sisanya untuk aktivitas organik. Tidak hanya berfokus pada pembangunan dan akuisisi menara telekomunikasi, belanja modal di tahun ini juga akan digunakan untuk pembangunan fiber optik sebagai growth engine Mitratel ke depannya. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Daya Mitra Telekomunikasi pada saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di-like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan dari channel ini. Terima kasih. Merujuk data internal dari perusahaan, per semester pertama tahun 2023, Mitratel tercatat memiliki 36.719 menara. Angka ini meningkat sekitar 27,6% secara year-on-year. Mitratel juga mempunyai tenan atau penyewa sebanyak 54.718 yang tumbuh 24,6% secara year-on-year. Dari sisi portofolio fiber optik, Mitratel terus memperluas pembangunan di sektor ini dengan membangun 10.628 km secara organik di paruh pertama tahun ini, sehingga total panjang fiber optik tercatat mencapai 27.269 km sampai dengan akhir periode pertama 2023. Selain itu, Mitratel pun tengah mengembangkan bisnis-bisnis yang mendukung ekosistem menara telekomunikasi seperti sistem backup power, active equipment sharing, dan far and edge computing. Mitratel tetap menjadikan pertumbuhan sektor menara sebagai mesin pertumbuhan utama dari perusahaan. Hal ini didukung oleh potensi coverage operator yang akan ekspansi keluar Jawa, selaras dengan program pemerataan ekonomi untuk seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini juga menjadi potensi besar bagi Mitratel, dengan kepemilikan jumlah tower yang tersebar 58% di luar Jawa dan didukung dengan peningkatan operasional melalui pengembangan digitalisasi proses yang telah disiapkan untuk mendukung program marketing dan konsultatif selling. Di sisi lain, kinerja keuangan dari sebuah perusahaan adalah cerminan dari seberapa baik bisnis tersebut berjalan. Dan untuk Daya Mitra Telekomunikasi, semester pertama tahun 2023 menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang menggembirakan, meskipun berhadapan dengan berbagai tantangan dalam industri telekomunikasi. Perusahaan ini berhasil menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam beberapa aspek penting. Pertama-tama, pendapatan sewa menara telekomunikasi dari Mitratel mengalami peningkatan yang signifikan dari 3,3 triliun rupiah menjadi 3,8 triliun rupiah. Ini adalah indikasi positif bahwa bisnis penyewaan menara telekomunikasi perusahaan ini terus berkembang. Di lain pihak, pendapatan dari jasa konstruksi mengalami penurunan dari 404 miliar rupiah menjadi 295 miliar rupiah. Meskipun ini terlihat sebagai penurunan, perusahaan dapat fokus pada pertumbuhan bisnis lain yang lebih menguntungkan. Selanjutnya, pendapatan dari jasa dan sewa listrik mengalami penurunan dari 9,9 miliar menjadi 6,2 miliar rupiah. Meskipun ini adalah sebuah penurunan, fokus pada bisnis inti seperti penyewaan menara telekomunikasi mungkin menjadi langkah yang lebih bijak. Total pendapatan Mitratel pada semester pertama 2023 meningkat sebanyak 10,8%, dari 3,7 triliun rupiah menjadi 4,1 triliun rupiah. Ini adalah pencapaian yang signifikan dan menunjukkan bahwa perusahaan ini mampu menghadapi berbagai perubahan dalam industri telekomunikasi. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Beban pokok pendapatan perusahaan ini bertambah dari 1,9 triliun rupiah menjadi 2 triliun rupiah. Ini menunjukkan bahwa perusahaan harus terus meningkatkan efisiensi operasionalnya untuk menjaga margin laba yang sehat. Laba bruto dari Mitratel meningkat dari 1,7 triliun rupiah menjadi 2 triliun rupiah yang merupakan sebuah indikator positif. Namun, beban usaha juga bertambah dari 238 miliar menjadi 264 miliar rupiah. Perusahaan harus memperhatikan pengeluaran ini untuk menjaga keuntungan yang berkelanjutan. Laba usaha meningkat dari 1,5 triliun rupiah menjadi 1,7 triliun rupiah. Dan laba tahun berjalan meningkat dari 891 miliar rupiah menjadi 1 triliun rupiah di semester pertama 2023. Ini adalah pencapaian yang sangat positif dan menunjukkan kemampuan manajemen perusahaan dalam menghadapi kondisi pasar. Dari sisi aset, Mitratel mencatat peningkatan sebesar 718 miliar rupiah dengan total nilai mencapai 56,7 triliun pada bulan Juni 2023 dibanding dengan 56 triliun rupiah pada Desember 2022. Namun, ekuitas dari perusahaan mengalami penurunan menjadi 33 triliun rupiah dari 33,8 triliun rupiah pada Desember 2022. Ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu lebih berhati-hati dalam mengelola modal dan utang. Liabilitas juga mengalami peningkatan dari 22,2 triliun rupiah pada bulan Desember 2022 menjadi 23,7 triliun pada bulan Juni 2023. Ini adalah hal yang perlu diperhatikan agar perusahaan tidak terlalu terbebani dengan hutang. Terakhir, arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi perusahaan sebesar 3,3 triliun rupiah pada semester pertama tahun 2023. Dan penurunan dari nilai arus kas sebesar 2,5 triliun rupiah sampai dengan akhir Juni 2023. Ini adalah indikator penting yang harus diperhatikan oleh manajemen perusahaan untuk tetap menjaga kesehatan keuangan. Secara keseluruhan, Mitratel menunjukkan pertumbuhan yang positif di dalam banyak aspek selama semester pertama 2023. Namun, perusahaan harus tetap waspada terhadap beban operasional dan pengelolaan ekuitas serta liabilitasnya. Dengan manajemen yang bijak, perusahaan ini dapat terus berkembang di tengah persaingan yang ketat pada industri telekomunikasi. Selain itu, jika kita memperhatikan pergerakan harga saham Mitratel di tahun 2023 ini dengan menggunakan indikator moving average cross, maka tren terakhirnya adalah uptrend atau harga sedang mengalami peningkatan. Akhirnya, bagaimana pendapat CEO semua mengenai emiten Daya Mitra Telekomunikasi? Tulis di kolom komentar. Stay smart, dan kita bertemu kembali di Bicara Saham selanjutnya.